Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba berbagi trik dan tips lulus P3K di tahun 2022. Nih, tips tutorial yang ketiga, atur waktu dan target. Ya, atur waktu dan target, karena sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ternyata masing-masing item, masing-masing komponen, masing-masing unsur itu memiliki batas minimal nilai yang harus dicapai masing-masing atau passing grade masing-masing ya diantaranya. Itu maksudnya. Makanya disinilah kita harus betul-betul mengatur waktu dan target secara maksimal agar kita memang nantinya itu rapih mengerjakannya, tapi semuanya terjawab oleh kita. Itu maksudnya. Karena waktunya kan berapa menit nanti kita bahas, ya. Maka yang pertama, untuk mengatur waktu dan target ini, pahami secara baik regulasi dan teknisnya. Karena biasanya kalau tes PPK itu kan ada aturan-aturan kemampuan RB-nya. Maka harus kita lihat dulu. Yang pertama, regulasi dan teknisnya. Nilai passing grade atau ambang batas masing-masing item tadi. Coba kita lihat. Bahwa nilai ambang batas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum tadi yang sudah kita bahas, nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran itu bagian tidak terpisahkan, yakni 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jadi dua item ini saja atau 1, 2, 3 item ini kompetensi manajerial dan sosial kultural itu harus memenuhi passing grade-nya 130 misalkan, ya itu nilainya. Sementara untuk wawancara ini 24. Nah, kawan-kawan sekalian, memang ini masing-masing jabatan ini sebetulnya memiliki passing grade masing-masing, ya. Ini maksudnya nih, lihat di passing grade di sini, kawan-kawan nih, di passing grade, ya. Kompetensi teknis 203 sampai dengan 293. Ini tergantung dari formasi. Formasinya misalkan penyuluh keluarga berencana, maka dia memiliki nilai ambang batasnya 203. Nih, maksudnya ya. Dan ini 293 itu adalah passing grade yang lain ke bawah ya. Semakin jabatan yang lain ada yang memerlukan passing grade sampai 293. Maksudnya apa? Maka ketika kita milih suatu lowongan atau kekosongan jabatan fungsional yang dipilih oleh kita, maka passing grade untuk nilai kompetensi teknis ini di sini disesuaikan dengan aturannya ya. Di sini contohnya kompetensi teknis 203 ya. Lalu kompetensi manajerial plus sosiokultural adalah 130 poin di sini maksudnya ya. Dan wawancara itu membutuhkan 24 poin. Ya, ini tentu untuk semua. Kalau ini serempak. Yang kompetensi manajerial, sosial kultural, wawancara, ini semua jabatan fungsional tertentu, passing grade yang dibutuhkan atau nilai ambang batasnya itu ini kalau di sini ini sama. Yang membedakan adalah pada kompetensi teknis. Artinya ini sesuai dengan jabatan masing-masingnya. Itu maksudnya. Lalu kemudian yang harus diperhatikan oleh kita adalah jumlah soal dan waktunya ya. Ini kenapa? Karena otomatis kita akan memprediksi berapa waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikannya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita ngelihat dari aturan SPPK itu diberikan durasi waktu kurang lebih 150 menit ya. Untuk kompetensi teknis jumlah soalnya adalah 90. Untuk kompetensi manajerial jumlah soalnya adalah 25 soal.
Dan untuk kompetensi sosial kultural jumlahnya 20 soal, sedangkan untuk wawancara jumlahnya adalah 10 soal. Ini dari mana? Ini itu adalah dari peraturan Menpan RB-nya. Nih diantaranya seleksi kompetensi sejumlah 90 butir soal. Jadi kalau kita ringkas ternyata ini maksudnya. Nah, paling di sini ada bobotnya nih. Masih ada bobotnya, pembobotan nilainya nih. Bobot nilainya kawan-kawan. Ya, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5. Ya, dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Ini menguntungkan bagi kita. Berarti kita salah ngejawab ataupun tidak, ini 0. Dan kita kejarnya itu adalah yang 5 ini, berarti kan bobotnya. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial itu ternyata jawaban benar paling rendahnya 1, nilai paling tinggi 4. Ini adalah bobot-bobotnya ya. Yang harus kita lihat itu bisa kita simpulkan ternyata waktunya 150 menit, sementara kita harus menyelesaikan soal sebanyak 90 untuk teknis, 25 untuk manajerial, 20 untuk sosial kultural, dan 10 soal untuk wawancara. Nah, lalu muncul pertanyaannya, ya, tadi kita bagaimana tips mengatur waktunya? Kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini trik dan tips boleh saja digunakan, boleh dimodifikasi, atau boleh sama sekali tidak digunakan. Ini adalah saya coba analisa dari kawan-kawan yang tahun 2021 berhasil lulus, itu saja sebenarnya. Jadi maksud saya adalah hanya berbagi bagaimana kita mensiasatinya agar kita tidak ketinggalan. Karena memang kan soalnya tadi sangat banyak lah, artinya ya soalnya contoh kompetensi teknis saja tadi itu 90 soal, 25 soal untuk manajerial, 20 soal untuk sosial kultural, 10 soal untuk wawancara. Sementara passing grade-nya di sini kita lihat ya, kompetensi teknis itu 203, lalu kemudian yang manajerial dan sosial kultural 130 poinnya yang harus dicapai, wawancara 24 poin. Ini adalah keseluruhannya. Kan ini memerlukan waktu 150 menit. Maka kalau kita tidak berusaha untuk mengatur waktu, maka bisa-bisa kita akan tertinggal waktunya. Mungkin saja kita bisa selesai mengerjakan soal kompetensi teknis 90 soal betul semua, tetapi waktunya keburu habis. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka kalau saya melakukan atau ikut serta dalam tes PPK ini, metode atau teknik yang akan saya terapkan dalam coba mengatur waktu tesnya itu adalah saya gambarkan seperti ini kawan-kawan. Ya, seperti ini maksudnya. Di sini materi tes P3K. Pertama teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Jumlah soalnya untuk teknis 90, manajerial 25, sosial kultural 20, wawancara 10. Bobotnya tadi berdasarkan peraturan Menpan RB yang tahun 2021 itu masing-masing kalau teknis 5, manajerial 4, sosial kultural 5, wawancara 4. Ya, gitu maksudnya. Maka di sini passing grade yang dipersyaratkan oleh aturan bagi seseorang yang ingin lulus P3K, maka dia harus mencapai ini kan. Nah, itu maksudnya. Minimal 203. Ini adalah batas minimalnya untuk materi teknis, ya kan? Sementara untuk manajerial sosial kultural batas minimalnya 130 poin. Sementara untuk wawancara ini 24 poin. Maka pertama, kalau saya melakukan tes ini, saya akan menentukan target passing grade yang ingin saya capai. Pertama, saya tentukan range di antara 203 sampai 293. Contoh, saya memasang targetnya 230 poin untuk teknis. Maka otomatis ini membutuhkan 46 soal yang wajib benar dari 90 soal ini. Ya, jelas kan? Kalau kita berharap 230 poin dari kompetensi teknis dari 90 soal ini dengan bobot 5, maka kita
wajib benar menjawab soalnya itu dari kompetensi teknis adalah 46 soal. Karena 46 dikali 5 230 poin. Itu maksudnya. Lalu kalau yang kedua, saya akan mentargetkan misalkan, karena kalau untuk benar semua kan rada ya namanya kita juga dikejar oleh waktu. Ini kan berusaha untuk meminimalisir waktu agar kita tercapai semuanya. Ketika kita masang target 60 poin ya untuk manajerial, lalu kemudian 70 poin untuk sosial kultural, maka ini akan tercapai 130 poin. Maka ketika kita ingin mencapai 130 poin yang dipersyaratkan dalam peraturan Menpan RB tadi, nih di sini ya, di sini maksudnya, maka kita diwajibkan benar. Ini salah saja kita sudah itu akan gugur. Maka wajib benarnya itu 15 soal untuk manajerial. Sosial kultural 14 soal itu wajib benar. Dan wawancara karena ini sedikit 10 soal, maka kita wajib benarnya adalah 6 soal. Nah, kawan-kawan semua, dalam rangka menjawab ini kita memerlukan waktu 150 menit. Yang ini maksudnya. Maka saya akan membaginya. 75 menit saya lakukan untuk mengerjakan soal teknis dengan menyelesaikan 46 soal yang harus wajib benar. Maka saran saya, kalau kita mengerjakan soal, yang pertama kita pilih dulu dari yang termudah, mau tidak mau. Terus saja itu ya, dari yang termudah kita kerjakan. Setelah 75 menit, tuntas tidak tuntas mengerjakan soal teknis ini, kawan-kawan semua, tuntas tidak tuntas, maka kita harus beranjak ke soal berikutnya, yakni soal tentang manajerial. Sehingga teknis ini kita selesaikan dalam 75 menit. Ya, minimal jawab benarnya adalah 46 soal dari 90, berarti ini kurang lebih setengahnya, kan? Nah, itu maksudnya kita memanage atau mengatur waktunya di sini. Soal manajerial 25 soal. Diperlukan kita menjawab benarnya, wajib benarnya adalah 15 soal. Maka saya akan memasang waktu 20 menit. Ini adalah boleh digunakan, boleh tidak kawan-kawan. Ini sekedar berbagi tips dan trik saja gitu ya. Apa artinya ini? Selesai tidak selesai, saya mengerjakan soal 25 soal untuk manajerial, saya akan tempuh dalam jangka waktu 20 menit. Kenapa demikian kawan-kawan? Karena saya sampaikan tadi, kalau kita mengerjakan soal teknis di sini, mungkin kita betul semua 90 soal, tetapi waktunya sudah habis. Maka otomatis kita tidak bisa mengerjakan soal manajerial, soal sosial kultural, soal wawancara. Walaupun kita betul semua di sini, kalau ini tidak memenuhi passing grade yang 3 ini, passing grade-nya di sini tadi, maka otomatis kita akan dinyatakan gugur. Maka disinilah pentingnya mengatur waktunya kawan-kawan. Ya, yang ketiga sosial kultural, dari 20 soal saya akan selesaikan 15 menit dengan berusaha untuk wajib benarnya adalah 14 soal tadi. Ya, ini 15 menit. Lalu untuk wawancara ada 10 menit. Artinya ini taruhlah keseluruhan kita sudah tuntaskan, maka masih ada spare waktu nanti 20 menit. Ini untuk apa? Maksudnya ini semua adalah untuk mereview jawaban-jawaban kita. Ya, artinya diulang kembali jawaban-jawaban kita tadi yang ketinggalan, di sini ada yang masih agak ragu, maka di 20 menit terakhir inilah spare waktu sisa yang kita gunakan. Artinya apa? Ketika kita sudah melaksanakan ini, minimal menjawab total ini dalam waktu 75 menit, menjawab 90 soal, lalu kemudian target jawab benarnya 46 soal, maka ini waktunya akan termanage secara baik. Itu barangkali kawan-kawan trik ya yang bisa kita lakukan dalam upaya mengatur waktu ketika pelaksanaan tesnya ya. Tapi lagi-lagi saya ingin sampaikan, ini bukan satu metode yang dijamin kebenarannya kawan-kawan. Ini sebagai gambaran saja, barangkali bisa digunakan silakan, tidak digunakan pun tidak apa-apa, atau barangkali mau ada modifikasi dalam prakteknya, tidak jadi persoalan, tidak jadi masalah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.